Prediksi saya terbukti lagi. 3 pihak bersatu menjadi dalang demonstrasi. Bongkar. Artikel ini ditulis oleh T.A. Nugroho di sior.com. Kurang lebih 11 hari yang lalu, atau diselesaikan pada 15 Juni 2020, saya pernah membahas dan mengunggah artikel di sior.com dengan judul Jokowi dan PDIP coba diserang dalam satu tarikan nafas sistematis sekali. Sior.com dengan judul. Dan sekarang, apa yang saya prediksikan 11 hari yang lalu berubah menjadi pemikiran. Dalam demonstrasi di depan gedung DPR yang katanya dalam kerangka menolak RUU HIP, ternyata tidak hanya membawa agenda itu saja. Ada agenda utama yang mereka bawa, yaitu membusukkan PDIP dan berusaha untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dalam satu tarikan nafas. Dalam demonstrasi tersebut, ada kejadian bendera PDIP dan itu dilakukan di tengah-tengah massa yang ada di depan pintu gerbang gedung DPR. Jadi, jika ada orang HS mengatakan bahwa dia tidak tahu ada kejadian tersebut, maka bisa dicurigai dia salah satu orang yang sebenarnya paling tahu tentang pembuatan bendera PDIP tersebut. PDIP harus awasi orang ini dan jika perlu segera laporkan ke kepolisian agar dilakukan peran orang tersebut dalam peristiwa pembangunan bendera PDIP tersebut. Sebelum demonstrasi di depan gedung DPR tersebut terjadi, seorang politikus telah terlebih dahulu menerbitkan kicauan di Twitter pribadinya dengan diksi-diksi yang memanas-manasi dan sangat provokatif. Demo ini dilakukan sama seperti demo awal di Jakarta yang meminta Ahok untuk memproses hukum. Sementara, sampai politikus ini disinyalir adalah otak dan dana dari aksi demonstrasi penuntut Ahok tersebut. Pada 20 Juni 2020, saya juga telah menerbitkan artikel dengan judul Rencana Balas Dendam Mereka Telah Gagal Total. Silakan ganti ke plan C. Dalam artikel ini, saya sedikit membahas tentang perlindungan upaya yang sangat sistematis dan terkoordinasi dengan baik untuk membuat instabilitas politik di Indonesia, mendukung untuk balas dendam dengan menjatuhkan Jokowi, karena sudah membubarkan Petral. Upaya-upaya yang dilakukan semenjak Petral dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Mei 2015 lalu, jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu, ketika kasus Ahok pertama kali mencuat pada September 2016 yang lalu. Upaya tersebut berhasil menemukan momentum, tetapi Jokowi dengan sangat elegan dapat membalikan keadaan pada saat itu. Alhasil, rencana mereka pada waktu itu, dan sekarang kami menemukan momentum lagi dalam kasus RUU HIP. Jika ditarik benang merah dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, dengan aksi massa yang dibawa sentimen ideologi dalam kurun waktu dari 2014 hingga hari ini, maka hanya akan ditemukan beberapa nama saja. Dan jika diperdalam lagi dengan ditambahi analisa tentang Petral, maka hanya akan ditemukan satu nama. Silakan Anda menganalisa sendiri untuk mencari benang merahnya. Anda bisa mulai menganalisa Anda dari isu gurita, isu mafia migas, Petral, isu proyek-proyek mangkrak, isu pembiaran terhadap ormas, intoleran, isu perusakan partai politik besar yang sekarang masuk ke partai gurem, dan isu terbaru, mula kehancuran dan korupsi Jiwasraya. Beni Cokro telah bernyanyi panjang lebar di pengadilan tentang siapa saja orang yang perlu bertanggung jawab tentang korupsi yang terjadi di Jiwasraya. Beni Cokro mengatakan bahwa ada banyak emiten yang dikuasai oleh grup besar yang menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi Jiwasraya tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dalam konferensi virtual Forum Brussels beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa akan ada tempat lain alokasi pasukan Amerika. Saya baru saja berbicara tentang tantangan dari Partai Komunis Cina. Ada ancaman untuk India, Vietnam, Indonesia, Laut Cina Selatan, dan Filipina. Hal tersebut sangat terkait erat dengan tensi yang meningkat di daerah LCS Laut Cina Selatan. Amerika sedang mencari pangkalan baru di dekat Laut Cina Selatan agar dapat digunakan untuk menempatkan pasukan jika saja perang fisik antara Amerika dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan benar-benar terjadi. Karena pangkalan pemukul Amerika Serikat di Guam terlalu jauh untuk digunakan sebagai land base untuk pasukannya. Indonesia dijadikan target untuk bisa menjadi landasan bagi pasukan Amerika Serikat. Karena Indonesia memiliki jalur-jalur laut utama yang bisa digunakan oleh Amerika untuk mengisolasi Tiongkok. Karena terkait pihak Amerika Serikat sangat gencar melakukan propaganda di media-media Indonesia
dengan menggunakan narasi Indonesia dalam bahaya Partai Komunis Cina. Tapi Amerika Serikat tidak akan bisa memenangkan propaganda ini jika tidak dilakukan sebuah aksi agar gema narasi dapat didistribusikan secara massal dan dalam waktu yang relatif singkat. Karena Anda juga harus selalu ingat tentang propaganda idiom yang mengatakan bahwa sebuah cerita tidak akan menjadi besar tanpa melalui konflik. Isu tentang kebangkitan PKI melalui RUU HIP dengan sangat jelas digunakan sebagai sarana demonstrasi untuk menciptakan konflik, agar narasi propaganda ini dapat bergema secara massal dan dalam waktu yang cepat. Bumbunya dengan PDIP bisa segera terpantik. Tindakan Amerika ini tidak akan serta-merta bisa mereka lakukan tanpa adanya bantuan dari antek-anteknya yang ada di Indonesia. Ada garis terang yang sangat terlihat bahwa memang ada keterkaitan antara demonstrasi yang terjadi, pembakaran bendera PDIP, persiapan di LCS, kepentingan Amerika, dan sesuai kepentingan dari otak aksi. Seperti yang telah saya tuliskan di atas, yang mengeluarkan otak ini adalah dari dua faksi yang berbeda, tetapi mereka dapat disatukan dalam satu tujuan yang sama, yaitu untuk melompati Presiden Jokowi sekaligus untuk membusukkan PDIP. Karena Jokowi telah berhasil menghabiskan ladang minyak rupiah yang mereka miliki, petrol, dan Jokowi telah membuat indikasi-indikasi perampokan duit rakyat di Jiwasraya. Terima kasih, sekian. Jayalah Indonesiaku. Merdeka.